warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa khairil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pimpinan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Majelis Pendidikan Kader dapat menyelenggarakan Baitul Arqam daring untuk dinamisasi kader Muhammadiyah di era pandemi. Baitul Arqam ini tentu memiliki makna dan fungsi yang sangat penting. Maka atas nama pimpinan pusat Muhammadiyah, saya menyampaikan selamat sekaligus membuka secara resmi Baitul Arqam dinamisasi kader Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta di era pandemi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Harapan kami, Baitul Arqam ini tidak hanya merupakan regulasi dari kegiatan atau bentuk kegiatan kaderisasi semata. Artinya menjadi kegiatan yang rutin tanpa kita memposisikan dan memfungsikan Baitul Arqam ini secara lebih progresif. Kenapa saya sebut agar semakin progresif? Sebab sering kita menyelenggarakan kegiatan-kegiatan rutin kaderisasi, tetapi dampak dari kaderisasi itu tidak terlalu signifikan. Harapan kami dalam Baitul Arqam ini betul-betul di-drill tentang nilai-nilai Islam dalam paham Muhammadiyah, ideologi Muhammadiyah, pemikiran-pemikiran resmi Muhammadiyah, kebijakan-kebijakan penting Muhammadiyah, sehingga semuanya menjadi state of mind, menjadi alam pikiran setiap kader. Yang nanti setelah lulus atau selesai dari Baitul Arqam ini mendarah daging dan tidak memudar kembali. Kita sering menyaksikan sebagian kader kita berpikir, bertindak, dan mensikapi keadaan kadang tidak selalu sejalan dengan manhaj syar'i, dengan ideologi Muhammadiyah, dengan pikiran-pikiran resmi Muhammadiyah, termasuk dalam berkepribadian dan berkhitab, maupun dalam kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh persyarikatan. Seperti di era pandemi, ketika PP Muhammadiyah dan Tarji misalkan menetapkan tuntunan beribadah di rumah karena kita darurat, masih saja ada kader bahkan pimpinan Muhammadiyah yang tidak mengikutinya. Artinya, hal-hal yang seperti ini boleh jadi karena pemahaman, penghayatan, dan internalisasi nilai, baik lewat kaderisasi maupun dalam bermuhammadiyah, tidak membekas. Atau jangan-jangan sebelum jadi pimpinan tidak pernah berbaitul arqam, sehingga mereka menjalankan fungsi kepemimpinannya, mengurus masjid, mengurus amal usaha, hanya berdasarkan alam pikirannya sendiri, pahamnya sendiri, ideologinya sendiri. Karena itu saya berpesan betul agar Baitul Arqam ini betul-betul menjadi tempat menanamkan nilai-nilai dasar Muhammadiyah secara mendalam, secara meluas, dan konsisten.
Yang kedua, Baitul Arqam ini harus menjadi ajang untuk melahirkan orientasi tindakan para kader lulusan Baitul Arqam maupun kader Muhammadiyah yang memiliki militansi sekaligus juga progresif di dalam menggerakkan Muhammadiyah. Militansi artinya seperti tadi, berpijak, berpikir, dan mendasari tindakannya pada nilai-nilai dasar Muhammadiyah secara konsisten, secara kuat, secara kokoh dan kukuh, istiqomah. Tetapi progresif artinya berpikiran maju, membawa kemajuan persyarikatan, membawa kemajuan amal usaha. Ketika diminta untuk mengurus masjid juga membawa kemakmuran masjid itu. Nah, perpaduan antara sikap militan dan progresif itu harus menjadi hal yang melekat dalam diri kader. Sebab kalau kader tidak militan dan tidak progresif, maka sama saja dengan anggota biasa. Padahal kan kader itu namanya anak panah, inti dari organisasi. Anggota yang tersaring, anggota yang terseleksi. Kalau yang tersaring, terseleksi, dan menjadi inti saja, tidak militan, tidak merasa kuat Muhammadiyahnya, dan tidak progresif sebagaimana pandangan dan paham Islam berkemajuan, apalagi mereka yang awam, mereka yang anggota, mereka yang simpatisan. Progresif dalam makna berpikiran maju, membawa Islam berkemajuan, Muhammadiyah yang maju, sesuai dengan nilai-nilai dasar yang menjadi pandangan Muhammadiyah. Bukan maju sekadar maju, bukan maju yang sifatnya oportunis. Maka para kader juga harus memahami Islam dengan bayani secara tekstual, secara nas, baik Al-Quran maupun hadis, maupun juga dalam kitab-kitab yang kita baca, teks yang kaya, bukan parsial. Satu teks dikaitkan dengan teks lain, agar kita terbiasa interkoneksi antar teks, sehingga kaya pemikiran tekstual kita. Ketika jadi mubalik pun sama. Tidak sempit dalam memahami ayat, hadis, dan pemikiran. Hanya melihat teksnya saja, teks yang terbatas. Yang kedua, secara burhani, menggunakan pemikiran, menggunakan ilmu, mengkaitkan dengan konteks, ilmunya ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu umum, yang semuanya diramu menjadi pemikiran yang burhani. Artinya, kader-kader Muhammadiyah, termasuk yang ikut Baitul Arqam ini, harus mau belajar. Belajar membaca Al-Quran, hadis, pemikiran-pemikiran yang menggambarkan kemajuan alam pikiran Muhammadiyah. Kalau kader sudah tidak gemar membaca, mengkaji, berdialog, sama saja itu dengan orang awam. Bahkan kader harus berani mempelajari apapun yang datang dari luar dan menseleksinya dengan baik. Harus menjadi ulil albab, alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Orang yang selalu membuka pikiran pada pemikiran, pada pandangan, berbagai hal, tetapi ambil yang terbaik. Jangan cupet, jangan picik, dan jangan naif menjadi kader. Juga irfani, pendekatan yang bersifat rasa, hati, dan ruhani dalam semangat ihsan. Jangan sampai kader-kader Muhammadiyah apalagi menjadi pemimpin tanpa ada
kekayaan rasa, kekayaan ruhani, kekayaan hikmah, seperti robot, berpikir hitam putih, gampang menyalahkan orang lain, merasa diri paling benar, tetapi tidak konsisten, berdakwah sembarangan, tidak menggunakan prinsip bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Menghadapi pemilu atau kontestasi politik terbawa arus politiking, arus partisan politik, tidak mengikuti khitah dan kepribadian, sehingga menjadikan Muhammadiyah hanya menjadi tempat artikulasi sikap-sikap partisan dalam politik, tidak mengikuti garis Muhammadiyah. Bahkan pimpinan yang mengikuti garis Muhammadiyah dianggap loyo dan tidak berpendirian. Padahal kita meletakkan prinsip-prinsip itu di dalam kepribadian dan kita. Itulah 3 hal yang harus dipahami oleh kader, termasuk dalam membaca kehidupan bangsa dan negara, bahkan global. Harus bil ilmi, jangan mengikuti arus orang lain tanpa ilmu. Mudah-mudahan Baitul Arqam ini akan menjadi kekuatan untuk membina diri kita, menggembleng diri kita menjadi kader yang dinamis, tetapi berpegang pada prinsip-prinsip persyarikatan. Ala kulli hal, lebih jauh lagi, nanti setelah Baitul Arqam ini, semuanya harus bergerak membawa Muhammadiyah menjalankan amal usaha dan segala programnya, termasuk dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kader Muhammadiyah harus ada bedanya di era pandemi ini. Pertama, menjadikan pandemi ini sebagai musibah, tetapi kita terus ikhtiar sesuai dengan garis persyarikatan Muhammadiyah. Jangan ada kader Muhammadiyah yang tidak percaya pada pandemi ini, lalu bertindak sembrono, egois, dan keluar dari prinsip serta panduan Muhammadiyah. Jangan sampai ada yang tidak percaya vaksinasi, bahkan kemudian tidak mengikuti program vaksinasi. Padahal itu merupakan ikhtiar kita, atau salah satu ikhtiar kita. Dan lebih dari itu, harus mengedukasi masyarakat agar tetap mengikuti protokol kesehatan dan menjadikan pandemi ini sebagai tempat kita untuk mengambil ibrah dalam kehidupan. Siapa tahu, dan kita terus bermunajat, selalu berikhtiar agar pandemi ini dapat berakhir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan limpahan hikmah, ridho dan karunia-Nya untuk kita semua. Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.